Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Revoldi Herman. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah materi yaitu anggaran komprehensif. Dimana apa sih anggaran komprehensif itu? Komprehensif artinya menyeluruh atau secara keseluruhan. Dalam menyusun anggaran perusahaan dapat dilakukan dengan dua cara, yakni yang pertama secara sebagian atau parsial dan secara keseluruhan atau komprehensif. Karena itu dikenal dengan comprehensive budget. Comprehensive budget atau anggaran komprehensif yakni penyusunan rencana perusahaan atau bisnis budget secara keseluruhan. Anggaran komprehensif merupakan anggaran dengan ruang lingkup yang menyeluruh. Aktivitas yang tercakup dalam anggaran komprehensif mencakup seluruh aktivitas perusahaan, baik di bidang pemasaran, produksi, keuangan, dan administrasi. Anggaran komprehensif dapat diartikan sebagai suatu catatan anggaran yang bersifat menyeluruh atau penyusunan rencana perusahaan secara keseluruhan. Penyusunan anggaran komprehensif akan mendatangkan manfaat berupa pendekatan secara sistematis terhadap kebijakan manajemen serta mempermudah diadakannya evaluasi tujuan akhir perusahaan secara kualitatif. Dengan menyusun anggaran komprehensif juga membantu fungsi pengawasan menjadi lebih dinamis terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan manajemen. Baiklah, itulah penjelasan mengenai pengertian anggaran komprehensif. Yang kedua, kita masuk mengenai syarat anggaran komprehensif. Di sini memiliki dua syarat. Syarat yang pertama adalah manajer telah menentukan pokok-pokok kebijakan atau rencana jangka panjang. Syarat yang kedua, manajer telah menetapkan tahapan-tahapan realisasi rencana jangka panjang ke dalam rencana jangka pendek secara berkesinambungan. Baiklah, perkenalkan nama saya Putri Mutiara Lestari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu selanjutnya menjelaskan mengenai komponen anggaran komprehensif. Komponen anggaran komprehensif terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu substantive plan atau rencana substantif adalah suatu rencana yang mencerminkan tujuan yang ingin dicapai perusahaan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam segi penyusunan, substantive plan ini disusun secara formal sehingga dapat menjadi pedoman bagi perusahaan. Dan secara umum, ciri-ciri dari substantive plan ini berbentuk narasi maupun rencana. Seperti yang pertama yaitu tujuan umum dari perusahaan, sasaran khusus dari perusahaan, strategi perusahaan, dan instruksi perencanaan manajemen. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai financial plan. Financial plan adalah penjabaran dari segala hal yang direncanakan menjadi satu anggaran yang perspektif keuangan. Dan dengan kata lain, financial plan ini merupakan suatu usaha yang mengkuantitaskan segala tujuan, rencana, dan kebijakan perusahaan. Secara lebih jauhnya, rencana keuangan ini merupakan penyajian lebih terperinci semua tujuan, rencana, dan strategi. Perkenalkan, nama saya Cindy Larissa. Saya akan menjelaskan tentang anggaran jangka panjang dan anggaran tahunan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang anggaran jangka panjang. Anggaran jangka panjang yaitu suatu perencanaan perusahaan untuk jangka waktu yang lama, yakni lebih 1 tahun bahkan lebih 5-10 tahun. Rencana anggaran jangka panjang. Rencana anggaran jangka panjang yaitu suatu kesatuan yang utuh dari rencana-rencana yang disusun untuk kegiatan-kegiatan setiap tahun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang anggaran tahunan. Anggaran tahunan yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Anggaran tahunan terbagi menjadi anggaran operasional. Yang pertama yaitu anggaran proyeksi laba rugi dan anggaran pembantu laporan laba rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nadrifanda Ikwan akan menjelaskan tentang anggaran produksi. Anggaran ini disusun dengan memperhatikan segala kegiatan produksi yang diperlukan untuk menunjang anggaran penjualan yang telah disusun. Anggaran produksi ini terdiri dari beberapa sub-anggaran, yakni yang pertama, anggaran jumlah yang harus diproduksi, yang kedua, anggaran kebutuhan bahan mentah, dan yang ketiga, anggaran pembelian bahan mentah, dan yang keempat, anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan dalam produksi. Yang kelima yaitu
Anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja adalah biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya tenaga kerja yang secara langsung dapat dikaitkan dengan produksi barang. Dalam anggaran tenaga kerja langsung dicantumkan kebutuhan tenaga kerja baik kuantitas maupun biayanya. Atau dengan kata lain, anggaran tenaga kerja yang langsung memerlukan dua input keputusan, yaitu standar jam tenaga kerja langsung untuk setiap unit barang jadi. Yang kedua, standar upah rata-rata per jam dan kebutuhan tenaga kerja langsung yang dicantumkan sebagai jam kerja langsung atau JKL untuk setiap produk unit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Gania Rizky Aisyah, BP 2022. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yaitu anggaran keuangan. Anggaran keuangan ini disusun sebagai akibat terjadinya perubahan kekayaan, piutang, dan utang perusahaan. Anggaran keuangan ini meliputi yang pertama itu anggaran proyeksi neraca. Anggaran proyeksi neraca ini mencerminkan perkiraan semua aktiva dan pasiva yang akan dimiliki oleh perusahaan pada akhir suatu periode produksi. Dalam aktiva itu seperti contohnya aktiva tetap dan aktiva lancar, dan yang pasiva contohnya utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan modal. Yang kedua yaitu anggaran pembantu proyeksi neraca. Anggaran ini memerinci tentang masing-masing pos yang ada di dalam neraca, terutama pos-pos yang berhubungan dengan masalah likuiditas perusahaan. Anggaran pembantu proyeksi neraca ini meliputi yang pertama itu anggaran kas. Anggaran kas ini menunjukkan rencana sumber keuangan kas selama tahun anggaran, terdiri dari kas aliran masuk dan kas aliran keluar. Aliran kas masuk itu berasal dari penjualan tunai, penagihan piutang, penerimaan lain, penjualan aktiva, penerimaan jualan. Sedangkan aliran kas keluar itu berasal dari pembelian bahan mentah, pembayaran upah tenaga kerja, macam-macam biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya, yang kedua itu anggaran piutang. Anggaran piutang mendasarkan diri pada anggaran penjualan. Dalam kebijaksanaan penjualan produk, itu sebagian dilakukan dengan kredit. Terus yang ketiga ada anggaran utang. Anggaran utang disusun dengan mendasarkan diri pada yang pertama itu besarnya pembelian kredit, yang kedua itu besarnya bunga pinjaman yang perlu dibayarkan, dan lain-lain. Dan yang keempat itu ada anggaran operasional dan anggaran finansial. Jadi, anggaran operasional dan anggaran finansial ini adalah bagian dari planning atau forecasting budget. Selain anggaran forecasting, maka selanjutnya dalam anggaran komprehensif itu dikenal pula yang pertama itu anggaran variabel untuk berbagai biaya atau pengeluaran atau yang disebut dengan variable expenses budget. Yang kedua, itu ada data statistik pembantu seperti analisis break even dan standar biaya. Yang ketiga itu adalah laporan anggaran kepada manajemen tentang pelaksanaan anggaran, seperti laporan statistik, laporan khusus, dan laporan hasil pelaksanaan.